Allah dibentuk, bukan Allah punya bentuk. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya ulang, Allah dibentuk, bukan Allah punya bentuk. Bapak Ibu Saudara, penjelasan seperti ini memang menjadi sangat penting ketika pengajaran yang maha sesat yang disebut Tritunggal, yang mengajarkan mestinya Allah itu roh, ya, diganti Allah itu punya roh. Mestinya firman F huruf besar adalah Allah, diganti firman itu pikirannya Allah. Mestinya Allah itu dibentuk menjadi manusia namanya Yesus, diganti menjadi bahwa Allah itu punya bentuk. Ya. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, Allah dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Baik, saya mau bahas tentang Allah dibentuk. Allah dibentuk, Allah yang adalah roh. Allah yang adalah roh tentu saja tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Allah yang roh ini dibentuk menjadi manusia. Di ayat lain, Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Makanya Yesus itu adalah penyataan Allah yang tadinya tidak nyata, dinyatakan, atau penyataan dari Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Jadi Protestan, ya, Katolik dan Protestan merubah, ya, Allah yang roh dibentuk menjadi fisik manusia, dirubah. Pada mulanya Allah itu sudah punya bentuk. Benar-benar sesat, benar-benar bejat, ya. Ya. Allah dibentuk menjadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Yang dibentuk jadi manusia itu siapa? Yahweh, aku. Ya, aku, ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak ada lagi. Jadi Allah dibentuk itu hanya satu kali, yaitu Yahweh menjadi manusia, firman menjadi manusia. Oke, bagaimana dengan gambar Allah? Gambar Allah itu adalah citra Allah atau God's image, ya. Gambar Allah bukan berarti Allah bisa digambar. Catat baik-baik, ya. Tritunggal, ya, Protestan, ya. Ya, Tritunggal segitiga, maha bejat, tak kasih tahu, ya. Gambar Allah bukan berarti Allah itu bisa digambar. Yuk kita gambar Allah yuk. Ya. Rupa Allah bukan berarti Allah itu mempunyai rupa. Allah yang roh, yang tidak kelihatan, yang tidak berbentuk, disampaikan memakai bahasa manusia. Allah punya tangan, dengan tangannya Allah menolong, ya. Dengan firman-Nya Allah berfirman dari mulut Allah. Allah pun mendengar dari telinga, ya. Tidak berarti bahwa Allah itu berwujud, punya mulut, punya telinga. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Berapa? Yesaya 66 ayat 1. Tidak berarti bahwa bayangin aja, kalau langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku, kira-kira kaki Allah segede apa? Lalu firman Allah berfirman melalui mulut Allah, kira-kira Allah mulutnya segede apa? Ya, mesti, apakah Anda akan membayangkan seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Jadi ada gambar Allah, artinya God's image, dan ada rupa Allah, likeness of God. Tidak berarti bahwa gambar Allah bisa digambar. Rupa Allah berarti Allah itu punya rupa. Ya, jadi Allah yang tidak kelihatan dibentuk menjadi manusia. Ya. Tritunggal, ya, Protestan dan Katolik membalik, ya. Allah dibentuk berarti Allah itu punya wujud. Salah, ya.
Allah yang tidak berwujud ini dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Itu sudah terjadi tahun 1 sampai 33 Masehi. Ya, hanya selama 33 tahun itu. Ya, penjelasan yang salah juga mengatakan bahwa sebagaimana manusia itu terdiri dari 3 unsur, maka Allah itu terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Manusia itu 4 unsur, Pak, bukan 3, ya. Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Ya, manusia bisa kehilangan nyawanya. Ya, Protestan dan Katolik selalu menghilangkan nyawa. Ya, sebagaimana manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, lah nyawa dikemanain? Kalau ada nyawa nanti nggak cocok sama Tritunggal, ya. Itu ilmu cocokologi. Jadi clear ya, Allah dibentuk, bukan Allah punya bentuk. Allah adalah roh, bukan Allah mempunyai roh. Firman adalah Allah, bukan berarti Allah, firman itu pikirannya Allah. Kalau firman itu pikirannya Allah, firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia karena firman itu adalah pikirannya Allah, maka selama 33 tahun Allah gila. Allahnya orang Katolik, Allahnya orang Protestan pernah gila 33 tahun karena kehilangan pikiran. Pikirannya sedang jadi manusia. Allahnya Katolik dan Allahnya Protestan pernah juga mati karena rohnya sedang melayang-layang. Kejadian 1 ayat 2. Itulah bahayanya, itulah bidat sesat bejatnya yang mengatakan bahwa Allah itu roh diganti Allah itu mempunyai roh. Firman adalah Allah diganti firman itu pikirannya Allah. Ya. Allah yang roh diganti menjadi Allah itu punya bentuk atau punya wujud. Allah dibentuk diganti menjadi Allah itu punya bentuk. Ya, bejat ya, sesat ya. Dari Tritunggal dan segitiga. Jadi yang benar adalah Allah dibentuk. Allah yang roh yaitu Yahweh dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Itu sudah selesai. Jadi sekarang Allah kembali roh, betul, kembali roh. Ya. Sejak bangkit itu ya. Kisah 2 ayat 36 ya. Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi roh lagi. Tadinya fisik sudah balik lagi menjadi roh. Tahun 33 Masehi Yesus naik ke surga sudah sebagai roh. Lalu perlu 33 tahun lagi untuk memilih para nabi, Efesus 4 ayat 11, dan menurunkan kitab Wahyu. Jadi Yesus bayi owek-owek sampai selesai disalib naik ke surga itu 33 tahun. Equal dengan 33 tahun juga Yesus dari langit lapis kedua memilih para nabi dan menurunkan kitab Wahyu. Jadi Yesus benar-benar duduk di tahta surga itu tahun 66 Masehi. Nggak paham, Pak. Lah nggak paham aja kok keluar-keluar. Nggak pahami itu sekolah sini sama HTD. Sama suhu sekolah ya. Jangan membuat pengajaran. Allah itu roh diganti menjadi Allah itu punya roh. Ya, rohnya melayang-layang lah. Allahmu Allahnya orang Katolik, Protestan mati sebentar. Firman adalah Allah, kamu ganti. Firman itu pikirannya Allah. Pikiran Allah jadi manusia 33 tahun. Lah Allahnya orang Katolik, orang Protestan gila 33 tahun, nggak punya pikiran. Pikirannya hilang. Demikian pula Allah dibentuk. Tidak berarti bahwa Allah itu sebenarnya sudah punya bentuk. Ya. Allah dibentuk, bukan Allah punya bentuk. That it. Ya. Ayo kembali ke Alkitab. Kembali kepada pengajaran yang benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 ya, Yesus adalah kebenaran itu, Yohanes 14 ayat 6. Jadi kebenaran adalah Alkitab yang menulis, yang berisi dari Kejadian sampai Wahyu tentang Yesus. Ya, Yesus adalah kebenaran itu, Alkitab adalah kebenaran itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.